Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadli, NIM 180304004 dari Prodi Kewirausahaan. Untuk usaha yang saya jalankan yaitu usaha di bidang makanan ringan, yaitu makaroni dengan merek Sang Makaroni. Awal mula saya membuka usaha ini yaitu ketika saya lagi makan makaroni di suatu tempat dan rasanya enak. Kemudian saya ingin membuat usaha di bidang makanan, apalagi sekarang bisnis di bidang makanan atau F&B berkembang pesat. Oleh karena itu, saya ingin membuka usaha di bidang makanan ringan, yaitu makaroni dengan merek Sang Makaroni. Apalagi sekarang masih situasi pandemi COVID-19 yang menganjurkan untuk di rumah saja, maka makanan ringan dan snack banyak dicari orang untuk dijadikan cemilan. Makaroni merupakan makaroni goreng dan ditaburi bumbu seperti bumbu pedas, BBQ, sawi panggang, jagung bakar, keju, dan lain-lain. Jenis produk dari Sang Makaroni ini adalah makanan ringan yang berkualitas dengan harga dan cita rasa yang sesuai di kalangan masyarakat Gresik. Makaroni dari produk kita bertahan lama karena dikemas dengan keadaan kering dan bahan baku yang digunakan juga berkualitas baik. Dalam memproduksi Sang Makaroni, bahan baku yang diperlukan adalah makaroni dan aneka bumbu seperti bumbu pedas, ekstra pedas, balado, BBQ, jagung bakar, dan keju, dan lain-lain. Bagaimana pelaku melakukan pelayanan kepada konsumen agar konsumen puas? Itu menurut saya yang pertama dengan menggunakan bahasa yang sopan, ramah terhadap konsumen, mengemas produk dengan aman dan rapi, melakukan pengiriman tepat waktu dan cepat, menerima kritikan dari konsumen. Alasan pelaku usaha melakukan distribusi secara langsung atau tidak langsung. Menurut saya karena dengan adanya distribusi langsung, kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan menanyakan apa kendala mereka, apa kekurangan produk kita. Dengan adanya interaksi langsung antara produsen dan konsumen bisa mengetahui kelemahan produk kita dan langsung memperbaiki kelemahan itu. Sedangkan dengan produksi tidak langsung, kita bisa menjangkau banyak konsumen di toko-toko kecil dan memperluas segmentasi pasar produk kita sehingga produk kita banyak dicari dan dikenal orang. Bagaimana pelaku membangun jaringan sistem distribusi yang dijalankan? Cara saya membangun jaringan distribusi yaitu dengan cara memasarkan produk di marketplace atau di Instagram dengan sistem reseller, distributor, atau franchise. Apalagi sekarang sistem ini banyak digunakan pebisnis dan UMKM untuk melebarkan bisnis mereka supaya banyak yang tahu produk mereka. Alasan pelaku memilih saluran distribusi langsung maupun tidak langsung. Menurut saya, kedua saluran distribusi ini sama-sama penting, karena setiap saluran distribusi mempunyai segmen yang berbeda. Akan tetapi, kedua saluran distribusi ini digunakan, maka akan semakin bagus menurut saya, karena banyak segmen yang dijangkau. Apalagi produk saya makanan ringan yang lumayan awet dan banyak disukai orang, yaitu makaroni. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi saya dalam meningkatkan keuntungan. Cara pelaku usaha mengembangkan distribusinya. Menurut saya, agar distribusi berkembang, kita harus menentukan wilayahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu wilayah distribusi yang berdekatan dengan produsen. Kemudian berkembang ke kota-kota tetangga, dan kemudian berkembang ke kota-kota besar. Menurut saya ini harus dilakukan step by step, apalagi bisnis kita masih kecil, jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan dan distribusinya supaya tidak rugi dan tepat sasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.